KPK buka peluang pemeriksaan Ahmad Hussein terkait dugaan aliran uang dari Bupati Pati Sudewo. Langkah ini diambil guna mendalami adanya dugaan aliran uang setelah Ahmad Hussein diketahui memutuskan untuk berdamai dengan Sudewo. Pelaksana tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi kemungkinan pemeriksaan tersebut saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK. Asep menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami setiap informasi terkait keterlibatan pihak lain, termasuk Ahmad Hussein, dalam pusaran kasus yang menjerat pimpinan daerah tersebut. Sempat viral juga dari koordinator demo itu kan sempat viral dia damai dan sempat flexing mendapatkan uang. Apakah KPK mengendus adanya dugaan suap pemberian barang berupa mobil terhadap koordinator demo tersebut? Para pejabat ini, bupati, kemudian gubernur, dan lain-lainnya. Dan Bapak Ibu juga punya tanggung jawab moral untuk mengawasi bagaimana program-program yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Apabila ada penyimpangan, nah seperti yang saat ini laporan dari masyarakat. Ini tentunya silahkan dilaporkan untuk di daerah-daerah lain lah, ya silahkan dilaporkan ke KPK atau ke aparat penegak hukum lainnya, bisa ke kejaksaan, bisa ke kepolisian untuk dilakukan penanganan. Gitu. Jadi ada kontrol sosialnya. Dari tangkap tangan ini tentunya tidak akan berhenti di sini saja. Ini adalah betul tadi katakan Mas Mario, ini adalah pintu masuknya. Kita sejak kemarin, sejak tertangkap tangannya para oknum ini, tentu kita akan melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan terhadap barang-barang, dan kita akan analisis barang-barang yang disita, misalkan barang bukti elektronik, kemudian juga dokumen-dokumen. Apakah tadi sudah disampaikan oleh Mas Rahmat, ada kaitannya dengan masalah pajak dan lainnya. Nah kalau ditemukan, tentu kita akan tangani gitu seperti ini prosesnya ya, jalan prosesnya. Kemudian tadi juga dengan ada koordinatornya, itu kan kita bisa lihat bersama ya, itu di di video-videonya menyebar. Nah itu juga tentu kita akan dalami. Di negeri ini, kita sering menyaksikan satu pola yang berulang. Hari ini, seseorang berdiri paling depan meneriakan perlawanan. Besok, orang yang sama justru menjadi pihak yang paling tenang, bahkan memilih berdamai. Dan di antara dua momen itu, seringkali ada satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar dijawab secara jujur. Apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Kasus Ahmad Hussein dan Bupati Pati Sudewo adalah potret klasik dari ironi politik Indonesia. Dari simbol perlawanan rakyat berubah menjadi tanda tanya besar tentang integritas. Pada Agustus 2025, ribuan warga Kabupaten Pati turun ke jalan. Mereka marah, mereka frustrasi, dan mereka merasa diperas oleh kebijakan kenaikan PBB P2 yang mencapai 250%. Di tengah gelombang itu, muncul satu nama yang paling vokal, Ahmad Hussein. Ia bukan pejabat, bukan elit partai. Ia tampil sebagai wakil suara rakyat, menyebut Sudewo zalim, mendesak pemaksulan, menuduh kebijakan pajak sebagai bentuk penindasan struktural. Di media sosial, Ahmad Hussein dielu-elukan. Ia dianggap berani, kritis, dan tidak takut kekuasaan. Di titik itu, secara simbolik, Ahmad Hussein bukan lagi individu. Ia adalah representasi kemarahan publik. Lalu sesuatu yang janggal terjadi. Beberapa minggu setelah aksi besar itu, Ahmad Hussein tiba-tiba berdamai dengan Sudewo. Tidak ada penjelasan terbuka, tidak ada forum rakyat, tidak ada klarifikasi moral. Tiba-tiba konflik selesai, aksi berhenti, nada berubah, kritik menghilang, dan publik mulai bertanya. Bagaimana mungkin seseorang yang kemarin menuntut pemaksulan, hari ini memilih berdamai begitu saja? Inilah momen krusial dalam politik Indonesia, ketika idealisme berhenti dan kompromi dimulai. Dalam teori politik, gerakan massa selalu punya dua kemungkinan akhir, menjadi gerakan perubahan, menjadi komoditas negosiasi. Dan sejarah Indonesia menunjukkan yang kedua jauh lebih sering terjadi. Aktivisme berubah menjadi alat tawar, tekanan publik berubah menjadi nilai transaksi, dan pemimpin gerakan berubah menjadi aktor politik informal. Di titik inilah muncul dugaan paling sensitif, bahwa perdamaian Ahmad Hussein dengan Sudewo tidak gratis, bukan perdamaian moral, bukan rekonsiliasi ideologis, melainkan dugaan perdamaian transaksional. Ketika KPK menyatakan membuka peluang memeriksa Ahmad Hussein, narasi publik langsung bergeser. Ini bukan lagi soal beda pendapat, ini bukan lagi soal kebijakan pajak, ini soal dugaan aliran uang.
Artinya, negara mulai menganggap ada indikasi bahwa perdamaian itu mungkin bukan keputusan politik, tapi bagian dari skema dugaan suap atau kompromi hukum. Dan yang membuatnya lebih serius, Sudewo kini resmi tersangka KPK. OTT, kasus pemerasan, suap proyek, jaringan kepala desa. Dengan kata lain, orang yang diajak berdamai oleh Ahmad Hussein adalah tersangka korupsi kelas berat. Disinilah letak persoalan utamanya. Bukan sekadar apakah Ahmad Hussein menerima uang atau tidak. Itu ranah hukum. Yang jauh lebih berbahaya adalah dampak moralnya. Jika benar seorang tokoh aksi bisa diredam dengan uang, maka yang mati bukan hanya satu gerakan, tapi kepercayaan publik terhadap perlawanan itu sendiri. Rakyat akan berpikir, buat apa turun ke jalan kalau ujung-ujungnya pemimpinnya bisa dibeli? Dan inilah tragedi terbesar politik Indonesia, bukan korupsi uang, tapi korupsi harapan. Fenomena ini sebenarnya bukan baru. Banyak aktivis di Indonesia mengalami transformasi serupa. Dari kritikus, mediator, negosiator, broker kekuasaan. Awalnya bicara atas nama rakyat, lalu bicara atas nama stabilitas. Akhirnya bicara atas nama kepentingan bersama, yang seringkali berarti kepentingan pribadi. Ahmad Hussein, jika dugaan ini terbukti, bukan lagi simbol perlawanan, melainkan contoh bagaimana gerakan sosial bisa dibacak elit. Dari sisi Sudewo, logikanya juga jelas. Seorang kepala daerah yang diserang massa punya dua pilihan, menghadapi dan melawan, meredam dan membeli waktu. Dan dalam politik Indonesia, opsi kedua jauh lebih realistis. Membiayai perdamaian jauh lebih murah daripada menghadapi krisis legitimasi. Apalagi jika itu bisa menghentikan aksi, mengubah narasi, dan menurunkan tekanan publik. Dalam bahasa kasar, lebih murah bayar satu tokoh daripada menghadapi ribuan rakyat. Sekarang, semua mata tertuju pada KPK, bukan hanya untuk membuktikan ada atau tidak aliran uang, tetapi untuk menentukan satu hal penting. Apakah negara berani membongkar politik transaksional di balik gerakan rakyat? Jika KPK serius, maka ini bukan kasus individu. Ini presiden nasional. Ini sinyal bahwa aktivisme pun bisa diaudit. Dan itu revolusioner, karena selama ini yang diperiksa selalu pejabat, jarang sekali tokoh gerakan. Dalam seluruh drama ini, satu pihak paling dirugikan, rakyat pati. Mereka sudah membayar pajak mahal, sudah turun ke jalan, sudah percaya pada simbol perlawanan. Tapi yang mereka dapat, elit ditangkap KPK, tokoh aksi berdamai, dan kejelasan nasib nihil. Inilah yang disebut dalam politik sebagai double victimization. Ditindas oleh kebijakan, lalu dikhianati oleh representasi. Kasus Ahmad Hussein dan Sudewo bukan sekadar skandal lokal, ini cermin nasional, tentang bagaimana kekuasaan selalu punya cara membeli lawan, gerakan sosial selalu rentan disusupi, dan moral politik sering kalah oleh logika transaksi. Pertanyaan sekarang bukan lagi apakah Ahmad Hussein menerima uang, tapi apakah kita masih percaya pada aktivisme di negeri ini? Karena jika simbol perlawanan saja bisa berdamai tanpa penjelasan, maka yang tersisa hanyalah satu kesimpulan pahit, bahwa di Indonesia yang benar-benar konsisten hanyalah kekuasaan, bukan perlawanan. Dan mungkin inilah pelajaran paling menyakitkan dari kasus ini. Korupsi bukan hanya soal uang negara, korupsi juga soal idealisme yang dijual, soal keberanian yang ditukar, soal suara rakyat yang dinegosiasikan. Ketika aktivis bisa berdamai dengan kekuasaan, bukan karena masalah selesai, tapi karena masalah dibayar, maka sesungguhnya yang kalah bukan hukum, yang kalah adalah masa depan demokrasi kita sendiri.